Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indra dengan NIM 2010417125 dari mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, hari tanggal Rabu 13 Juli 2022, kelas A1 Manajemen, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin CMM. Kali ini saya akan menjawab soal UAS dari Manajemen Pemasaran 2. Yang pertama berkaitan dengan drama pemasaran dan lagu pemasaran. Soal yang pertama, apa judul drama pemasaran Anda dan jelaskan mengapa Anda mengangkat judul tersebut dalam drama pemasaran Anda. Jelaskan siapa-siapa saja anggota tim drama Anda dan jelaskan peran mereka dalam drama tersebut. Jawaban, judul drama pemasaran kelompok kami adalah Don't Go Give Up Easily atau Jangan Mudah Menyerah. Adapun alasan kami mengangkat judul ini agar mahasiswa mendapatkan pembelajaran dan tidak mudah menyerah atau pantang menyerah. Hal ini karena pantang menyerah adalah sikap kuat yang tidak mudah menyerah dengan tantangan dan rintangan apapun. Anggota tim drama pemasaran. Yang pertama, Indra sebagai pemeran utama yang pantang menyerah dalam menjalani hidup untuk menggapai impiannya. Yang kedua, Elsa sebagai orang yang menawarkan pekerjaan. Yang ketiga, Tesi dan Yoga sebagai orang tuanya Indra. Yang keempat, Laura dan Ona yang memiliki peran ganda sebagai debt collector atau rentenir yang menagih hutang kepada orang tuanya Indra dan sebagai konsumen juga. Yang keempat, Gino dan Salu sebagai sahabat sekaligus rekan kerja Indra. Yang kelima, Dina sebagai konsumen atau pembeli. Soal yang kedua, jelaskan isi cerita dari drama pemasaran Anda. Apa yang Anda dapat peroleh dari drama pemasaran yang Anda buat tersebut? Jawaban, isi cerita dari drama kelompok kami adalah menceritakan tentang Indra, seorang mahasiswa yang berusaha untuk meringankan beban kedua orang tuanya, yang pada awalnya adalah anak yang bermalas-malasan, yang hobi main game, yang sering berputus asa, bahkan Indra yang jarang sekali pulang di rumah. Tetapi dia memiliki keinginan untuk meringankan beban orang tuanya. Oleh karena keinginan tersebut, Indra pun punya inisiatif untuk mengajak teman-temannya untuk mencari pekerjaan. Tetapi karena teman-temannya tidak bekerja dengan giat, ujung-ujungnya Indra pun ditinggalkan dan teman-temannya dan melanjutkan ia pun melanjutkan pekerjaannya sendirian. Dengan niat dan kerja kerasnya, akhirnya Indra pun memperoleh hasil yang dia inginkan. Ia bisa membayar uang kuliahnya sendiri dan berhasil meringankan beban kedua orang tuanya. Hal yang dapat diambil dari drama kelompok kami adalah jangan pernah menyerah dalam menghadapi situasi apapun, termasuk soal yang ketiga, apa judul lagu pemasaran yang Anda buat? Pelajaran apa yang dapat Anda peroleh dari lagu pemasaran yang Anda buat? Judul dari lagu pemasaran kami adalah Pemasaran We Are The Best. Pelajaran yang dapat saya ambil adalah memulai hidup untuk mewujudkan mimpi dan harapan, dan tetap semangat menjalani hidup ini di tengah-tengah kesulitan. Soal nomor 4, apa kesan dan kesan Anda dalam mengikuti kuliah manajemen pemasaran selama 1 semester, dan apa saja yang sudah Anda dapatkan dari mengikuti kuliah manajemen pemasaran? Jawaban, kesan saya dalam mengikuti kuliah manajemen pemasaran selama 1 semester itu banyak pengalaman yang saya dapat ambil, seperti penugasan kelompok bersama teman-teman dan mendapatkan pengalaman baru, dan apa yang belum saya dapatkan di mata kuliah lain, seperti membuat tugas dalam bentuk video drama dan nyanyi dan sebagainya. Soal bagian B yang berkaitan dengan teori-teori pemasaran yang sudah dipelajari. Soal yang pertama, dalam pelayanan yang berkualitas dan memenuhi kepuasan konsumen terdapat 3 komponen penting. Tugas saudara sebutkan dan jelaskan 3 komponen tersebut. Jawaban, yang pertama kualitas atau quality. Kualitas adalah kecocokan produk atau jasa. Fitness for use, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah biaya atau cost, suatu biaya dalam arti pengorbanan atau juga pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan atau juga individu yang berhubungan langsung dengan output atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau perorangan itu. Yang ketiga adalah pengiriman atau delivery,
Pengiriman adalah kegiatan pemasaran untuk mewujudkan dalam penyampaian produk dari produsen ke konsumen. Soal nomor 2, jelaskan tentang prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2022. Jawaban, prediksi tren digital marketing. Pertama ialah artificial intelligence atau AI, atau biasa kita ketahui sebagai kecerdasan buatan dalam menganalisis perilaku konsumen dan pola pencarian, memanfaatkan data dari platform media sosial dan posting blog untuk membantu bisnis memahami bagaimana pengguna dan pelanggan menemukan produk dan layanan mereka. Misalnya, bot messenger Facebook dapat membantu kamu mengotomasi dan mengoptimalkan layanan pelanggan. Kecerdasan buatan juga menawarkan informasi dan tips kepada pengguna dengan masuk ke percakapan. Soal nomor 3, jelaskan yang dimaksud dengan produk, price, distribution, dan promotion. Jawaban, produk adalah sebuah jantung dari kegiatan pemasaran. Seluruh kegiatan pemasaran akan dimulai dari sebuah produk yang ada, dan produk tidak hanya sebagai sebuah fisik atau tetapi menjadi sebuah aspek yang memiliki wujud dan tidak seperti sebuah pelayanan dan organisasi. Yang kedua, price atau harga adalah sebuah nilai yang dimana akan haruslah dibayarkan oleh seorang konsumen untuk mendapatkan maupun memiliki sebuah produk yang akan dimiliki oleh sebuah perusahaan. Yang ketiga, promotion atau promosi. Dalam hal ini akan bertujuan untuk dua hal. Tujuan pertama adalah untuk memberitahukan keberadaan produk yang telah kita buat, dan kedua adalah untuk mengajak mereka untuk dapat membeli dan mencoba produk yang kita jual. Yang keempat, price atau tempat atau kegiatan distribusi. Hal ini adalah sebuah bentuk kaitannya dengan perpindahan dan kepemilikan produk yang berasal dari seorang produsen ke pelanggan. Soal nomor 4, mengapa pentingnya menciptakan kepuasan pelanggan? Jawaban, karena kepuasan pelanggan merupakan suatu hal yang penting. Jika seseorang merasa puas dengan produk yang dijual, maka mereka akan menjadi pelanggan yang loyal dan akan merekomendasikan produk Anda kepada orang lain. Yang nomor 5, sebutkan dan jelaskan 8 dimensi mutu. Jawaban, 8 dimensi kualitas produk. Yang pertama, performance atau kinerja. Performance atau kinerja merupakan dimensi kualitas yang berkaitan dengan karakteristik utama suatu produk. Yang kedua, features atau fitur. Features atau fitur merupakan karakteristik pendukung atau pelengkap dari karakteristik utama suatu produk. Yang ketiga, reliability atau keandalan. Reliability adalah suatu keandalan adalah dimensi kualitas yang berhubungan dengan kemungkinan sebuah produk dapat bekerja secara memuaskan pada waktu dan kondisi tertentu. Yang keempat adalah conformance atau kesesuaian. Conformance adalah kesesuaian kinerja dan kualitas produk dengan standar yang diinginkan. Yang kelima adalah durability atau ketahanan. Durability ialah berkaitan dengan ketahanan suatu produk hingga harus diganti. Durability ini biasanya diukur dengan umur atau waktu daya tahan suatu produk. Yang keenam adalah searchability. Searchability adalah kemudahan layanan atau perubahan jika dibutuhkan. Yang ketujuh adalah estetika atau keindahan. Estetis atau dimensi yang kualitas yang berkaitan dengan tampilan, bunyi, rasa maupun bau suatu produk. Yang kedelapan ialah perceived quality atau kesan kualitas. Perceived quality adalah kesan kualitas suatu produk yang dirasakan oleh konsumen. Soal nomor 6, sebutkan 4 manfaat yang didapatkan dalam program menjaga mutu. Jawaban, dapat lebih meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, dapat lebih meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Yang ketiga, dapat lebih meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Yang keempat, melindungi pelaksana pelayanan kesehatan di kemungkinan munculnya gugatan hukum. Soal nomor 7, jelaskan pengertian dari ekuitas merek atau brand equity. Jawaban, brand equity adalah ekuitas merek, merupakan seperangkat aset dan liberalitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan perusahaan. Soal nomor 8, sebutkan keunggulan dan kekurangan dari perluasan ekuitas merek. Jawaban, strategi perluasan merek dengan menggunakan merek yang sama dengan sesuai utamanya brand memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana jika brand merupakan merek yang kuat, maka sub-brand akan mudah diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, jika brand mengalami penurunan baik citra maupun kepercayaan di tengah konsumen, maka sub-brand akan terancam ikut turun. Soal bagian C yang berkaitan dengan video pemasaran. Setelah menonton ketiga video, jawablah pertanyaan sebagai berikut. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan judul ketiga video di atas. Soal yang pertama, untuk video yang pertama ialah prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2022. Untuk video yang kedua adalah 9 tren strategi digital marketing tahun 2021 untuk mendukung branding dan promosi bisnis. Untuk video yang ketiga ialah strategi penetapan harga. Soal nomor 2, siapa pembicara dari ketiga video tersebut? Untuk video yang pertama, pembicaraan ialah Madi Purwahartono dan Andin Rahmana. Untuk video kedua ialah Desiana Andar N. Untuk video ketiga adalah Agung Dimas. Jelaskan apa-apa yang dibicarakan oleh ketiga pembicara dalam tiga video tersebut di atas. Untuk video pertama, dalam video tersebut membicarakan tentang prediksi karir digital marketing di tahun 2022 dan pekerjaan apa saja yang ada di bidang digital marketing. Untuk video yang kedua adalah video tersebut membicarakan tentang 9 tren strategi digital marketing di tahun 2021 untuk mendukung branding dan promosi bisnis, antara lain video marketing, user generated content atau UGC, content marketing, micro influencer, social media marketing, strategi SEO atau search engine optimization, geofencing teknologi, dan e-commerce, omnichannel marketing. Untuk video ketiga, dalam video tersebut membicarakan tentang yang pertama pengertian harga psikologis atau psikologis pricing, yang kedua adalah teori penerapan harga psikologis. Untuk soal nomor 4, pelajaran apa yang dapat Anda peroleh dari menonton ketiga video tersebut? Untuk video pertama, pelajaran yang dapat saya peroleh ialah bisa mengetahui tentang prediksi karir digital dan mengetahui role apa pekerjaan yang ada di bidang digital marketing. Untuk video kedua, setelah saya menonton video kedua, pelajaran yang saya peroleh ialah mengetahui 9 strategi marketing yang perlu diterapkan oleh pebisnis di tahun 2021 untuk mendukung branding dan promosi bisnis yang akan dijalankan. Video ketiga, pelajaran yang dapat saya ambil, saya mengerti tentang strategi penetapan harga berdasarkan teori bahwa harga tertentu dapat memiliki dampak psikologis bagi seseorang. Untuk soal nomor 5, manfaat apa yang Anda dapat dari ketiga video tersebut dan bagaimana Anda menerapkan teori-teori tersebut? Untuk video nomor 1, manfaat yang dapat saya peroleh dari video tersebut, lingkungan dan mengetahui tentang digital marketing. Teori-teori tersebut dapat diterapkan ketika kita akan memulai bisnis di bidang digital marketing. Untuk video yang kedua, setelah menonton video tersebut, manfaat yang dapat saya peroleh ialah pentingnya perencanaan suatu strategi marketing untuk mendukung jalannya bisnis yang akan dijalankan oleh seseorang pebisnis pada tahun 2021, yang memudahkan dalam proses branding dan proses promosi. Untuk video ketiga, manfaat yang dapat saya ambil setelah saya
setelah saya menonton film tersebut bahwa teknik menjual berkaitan erat dengan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pikiran orang lain dalam penerapan harga psikologis, memperhatikan beberapa teori seperti kerugian dan harga umpan. Sekian jawaban UAS dari manajemen pemasaran dari saya ucapkan terima kasih.